dari kerinduan pada tanah di mana gurunya disemayamkan, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya seluruh teroris yang sering ngebom di mana-mana semuanya tidak suka ziarah, dan tidak satupun teroris yang suka ngebom tumbuh dari masyarakat yang suka ziarah kubur. Lihat aja. Nah, Islam hidup bersama masyarakatnya. Nah, sistem peradaban yang seperti ini terjadi di Indonesia. Di Arab nggak terjadi, di Mekah. Makanya Mekah itu membiayai agamanya. Matek-matean itu. Azan dibayar, ngimami dibayar, semuanya. Makanya kadang yang orang kelamaan di Arab, kalau pulang langsung rebutan ngimami, dipikir di sini dibayar, padahal di sini gratisan. Makanya nggak terlalu kuat mereka itu, lama-lama capek. Kecuali undangan dan panitia. Lah, iya. Di sana masjid itu, ke masjid kalau yang ada bayarannya. Di sini nggak ada. Makanya biasa kalau sering mau ada pemilu, ada yang suka ke masjid karena ada bayarannya. Begitu selesai pemilu, masjidnya sepi karena sudah nggak dibayar lagi. Nah, ini ada yang begitu-begitu. Tuh, ini sistem yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita bisa menikmati dengan cara seperti ini, sistem ra'iyah, sistem ini kita menikmati apa? Menikmati tabungan kaum muslimin terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Islam yang dari setelah ditinggal Rasulullah yang ke Afrika macet, yang ke Rusia macet, yang ke Cina nggak bergerak sama sekali, yang ke Eropa macet, tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji kok sampai antri 50 tahun kalau tidak Indonesia loh. Nah, ini kadang kita nggak sadar. Makanya kalau mau menduplikasi gaya, hati-hati karena ini sudah teruji sistem keberagamaan yang dulu diajarkan oleh para wali yang sederhana aja. Sholat ya sembahyang, musola langgar, samalah kayak orang Indonesia sekarang, nggak terlalu menyombongkan diri karena datang belakang ya sopan sama yang lebih dulu. Sehebat apapun RE King, karena yang datang pertama kali itu Honda, maka ya RE King ikhlas disebut Honda. Hondamu apa? RE King. Honda aja punya sopan santun, masa manusia nggak punya sopan santun? Karena yang datang pertama kali adalah Sanyo, ya sudah. Mau Shimizu, mau Panasonic ya disebut Sanyo. Yang datang pertama kali itu Sarimi, ya meskipun mie sedap ya tetap Sarimi. Yang datang pertama kali itu Softtek, maka merek apapun ya disebut Softtek. Tempat yang bagus untuk nyuguh tamu pertama kali adalah kaleng kongwan, maka nggak usah marah begitu lebaran bungkusnya kongwan isinya rengginang loh kan. Lah ini Indonesia. Makanya kalau kita berbicara tentang bangsa ini sebuah bangsa yang sebenarnya ketika Islam datang itu yang sudah jadi bangsa yang sudah mapan. Makanya nggak usah ini kenapa cerita ini wali. Nah, ini bangsa sudah mapan, sudah jadi, punya kitab besar namanya Negara Kertagama, punya kitab besar namanya Sutasoma. Makanya nggak usah ini hebatan mana, Terah Wali Songo apa Terah Balawi, nggak usah gitu, udah biasa aja.
nggak usum. Nah ini mana catatannya Wali Songo? Ya akhirnya mana catatannya Pak Alawi? Ya sama-sama ditanya. Oh, ini karena Yahudi. Nggak usah, sekarang memang eranya orang bertanya. Ini kan musimnya orang bertanya, jadi nggak usah karena ini karena Yahudi memecah belah Islam. Enggak, wong ini usume wong takon kok. Wong presiden itu ijazahnya ditakokno, karena memang ini musimnya orang bertanya. Orang Surabaya itu lo gak ada apa-apa nanya, gak bahaya tak? Oh lo gak ono apa-apa we takok, apa meneh ono apa-apa. Dadi nek ngadepi wong takok wis gak usah kaget, gak usah dawa-dawa ini karena faktor ini enggak usah. Wong iki wayahe wong takok. Kamu nanya. Anak kula tak tapuk lambene gara-gara kamu nanya. Lha iki bapakmu kok kamu aku. Serius wong takok. Nah ini kenapa? Karena kita ketemu dengan peradaban baru yang pusat data itu tidak lagi ada di kepala orang. Dulu orang nggak bisa bertanya macam-macam karena pusat pengetahuan itu terbagi-bagi. Sekarang semua pusat pengetahuan itu tersentral di satu tempat, namanya Syekhul Googli. Orang bisa mengakses apa-apa ini. Dan keberadaan dunia baru yang tersentral ini membuat beberapa profesi, beberapa sistem berhenti dan bubar. Pusat data yang baru ini yang disebut milenial killing everything, membunuh segalanya. Yang hancur karena milenial sudah berapa? Ayo, koran masih ada? Nggak ada sekarang. Dahlan Iskan Prei, Jawa Pos. Karena orang tinggal mengenai Jawa Pos. Betul. Kita dulu pengen lihat Afrika, masih seharian nungguin flora dan fauna. Sudah ditunggu sehari, malam-malam keluarnya Pak Harmoko. Sekarang dunia baru ini tinggal di sini, tinggal ketik aja. Tengu Afrika keluar. Bokong India keluar, ini di sini. Karena pusat pengetahuan tersentral sekarang, namanya Google, ada di dalam cloud baru. Ini Google sebentar lagi juga akan tutup karena ada program baru lagi yang bisa menjadi asisten. Apa itu namanya? Lupa saya. Dulu penyair bangga karena kemampuan mengolah kata. Mau ngirim surat cinta aja beli cara menulis surat cinta di pasar. Terus cari kertas warnanya pink. Pabrik kertas pink, gede pabrik Ciwi Kimia itu. Terus tinta warnanya biru karena cintanya mengharu biru. Baunya mawar, jangan bau melati, itu bau gendruwo. Ada ilmunya menulis surat cinta itu. Terus harvest, Dek eling kula. Terus mulai menulis, Dek, aku merindukanmu. Malam hari ini entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren hanya bau tubuhmu yang tersisa menghantuiku. Aku merindukanmu, tapi aku harus mengikhlaskanmu karena apa? Demi masa depan kita berdua, orang tua kita, kau dan anak-anak kita nanti. Aku tahu kau pun merindukanku sekarang.